Saya ulangi, ada 3 kerukunan. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah. Pertama, ukhuwah Islamiyah ini hukumnya wajib. Nanti yang lain juga sama wajib. Jadi harus dijaga betul. Jangan sampai bendeng ceweng. Bendeng ceweng. Oh, bendeng ceweng ini. Bendeng ceweng gak usah Pekalongan ya. Bendeng ceweng tidak akur, bermusuhan. Beda ormas saja, masya Allah. Ormas itu cuma baju. Ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Kadang beda kelompok sudah takfiri. Muslim sama Muslim takfiri. Apa itu takfiri? Takfiri itu mengkafirkan Muslim yang lain. Jangan gaul sama dia ahli bid'ah. Dia itu tukang ziarah kubur. Udah, jangan bergaul sama dia, nanti kita ke bawah musyrik. Masya Allah. Sholat di masjidnya sama, di musolanya sama, kemana-mana sama. Begitu yang satunya sedekah ke kubur, suka ziarah kubur. Dibilang jangan gaul sama dia, nanti kamu ke bawah musyrik. Itu namanya takfiri. Mengkafirkan sesama muslim. Ada. Itu orang yang mengkafirkan sesama muslim itu insya Allah masuk neraka duluan. Amin. Jangan. Beliau saudara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada perintah bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi Al-Qur'an secara tegas, Al-Imran ayat 103 itu bahwa mukmin dengan mukmin itu diperintah wa'tasimu bihablillahi jami'a, harus bersatu. Satu tali ikatan Allah, satu agama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ini yang pertama. Jadi artinya ada ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu wajib. Makanya jangan sampai di masjid itu ada perebutan kekuasaan. Masjid sono kampung saya ada perebutan kekuasaan. Jadi nggak boleh. Yang muda mesti menghormati yang tua mesti menghormati yang muda. Yang muda lahir belakangan jadi pengurusnya belakangan. Oh diam. Yang muda lahir belakangan maka apapun juga belakangan. Matinya juga belakangan. Betul. Tapi mau yang muda duluan ya. Hadirin rahimakumullah. Itu sedikit. Ini waktunya sempit ini ya. Jadi hadirin rahimakumullah, setiap unsur yang menimbulkan perpecahan itu harus dijaga. Yang sayyid alhamdulillah, yang bukan sayyid alhamdulillah, yang habaib alhamdulillah, yang bukan habaib alhamdulillah, yang ajami alhamdulillah, karena kita bukan turunan habaib, bukan turunan Nabi, tapi kita juga turunan Nabi Adam alaihis salam. Jadi kalau ada orang bilang keturunan Nabi, saya juga sama, turunan Nabi Adam. Hanya orang sono saja, hanya orang-orang temannya Darwin saja yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Kalau kita nggak mau ya, nggak mau. Udah biarin aja orang-orangnya Darwin aja lah yang mau bahwa bapak moyangnya kera. Hadirin rahimakumullah. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu.
Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Jadi muslim dengan muslim itu tidak boleh mendolimi ataupun menyakiti atau membiarkan ada orang muslim didolimi. Jangan. Kalau ada muslim yang disakiti, maka kita harus ikut membela. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. So kalau kita tidak membela muslim, maka muslim yang tidak membela muslim yang didolimi, maka kita dianggap bukan golongan muslim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kerukunan yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu artinya, ini maksudnya ukhuwah watoniyah itu artinya kita bersaudara dengan sesama anak bangsa, elemen bangsa yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, Protestan, Katolik, dan juga yang lainnya. Itu saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Lebih dalam lagi, ukhuwah insaniyah, sesama umat manusia itu harus punya pri kemanusiaan. Kendati pun tetangga kita non muslim, kalau dia atau mereka tidak punya beras atau tidak punya beras untuk dimasak dan dia kesulitan untuk makan, harus kita bantu dan wajib kita bantu, insya Allah. Jadi membantu orang, ngutangin orang itu jangan lihat agamanya. Kalau dia memang miskin, kalau dia memang patut dibantu, harus. Ini namanya ukhuwah watoniyah wa ukhuwah insaniyah. Kita jangan ikut-ikutan orang yang mengatakan dia kan non muslim. Jangan bilang begitu. Mereka itu saudara kita. Begitu juga yang non muslim, kalau melihat ada muslim yang miskin, muslim yang patut dibantu, bantu. Jangankan manusia, hewan pun kalau dalam kesulitan harus kita bantu. Betul? Betul? Hewan kesulitan mesti dibantu. Ini kalau di cerita-cerita sufi banyak gitu, Pak. Orang melihat ada seekor hewan yang terjepit di antara bambu-bambu. Padahal itu hewannya bisa jadi harimau. Dia tolong. Setelah dia tolong, hewan itu kemudian lari lepas. Menurut kakek saya dulu pernah terjadi begitu. Rumahnya pinggir hutan. Tiap hari itu ada saja makanan yang ditaruh di depan rumahnya orang yang menolong harimau itu. Ada nangka. Nangka apa itu? Nangka itu? Nangka ya? Iya, nangka. Jadi ada buah nangka yang udah mateng, kadang ada yang lain. Jadi hewan juga tahu terima kasih. Tapi ada hewan yang tidak tahu terima kasih, tapi saya nggak sebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.